Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhayyukum bitahiyyatil Islam, tahiyyatus salam, tahiyyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, dan jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji bersyukur kehadiratnya, kita juga bermohon berdoa agar salawat dan salam kita disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, ada beberapa ayat menjelaskan tentang definisi dari keluarga. Ada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada kewajiban kita sebagai kepala keluarga untuk betul-betul serius, betul sungguh-sungguh memperhatikan masa depan keluarga kita. Dan keluarga yang dimaksud itu adalah keluarga inti, yaitu anak dan istri. Di antara ayat-ayat atau firman Allah itu adalah pertama, surah An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah falyaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita khawatir, cemas kalau seandainya nanti meninggalkan anak cucu, generasi di belakang kita atau sesudah kita adalah generasi anak cucu yang lemah. Kalimat yang digunakan oleh Allah adalah kalimat nakirah, dhi'afa, lemah secara umum. Oleh ulama tafsir dikatakan lemah itu bisa maknanya lemah akidahnya, lemah ekonominya, bahkan juga lemah fisiknya. Dan anak cucu atau generasi di belakang kita itu tentu berawal dari anak dan istri kita. Kemudian dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah lebih menegaskan kewajiban, keharusan kita sebagai kepala keluarga untuk memastikan anak istri kita bukan menjadi generasi yang lemah, bukan menjadi generasi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi generasi yang taat patuh dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mewanti-wanti agar kita memastikan serius bekerja, berbuat, mendidik, membina anak dan istri kita atau keluarga kita. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wajib hukumnya bagi kepala keluarga untuk memastikan anak dan istrinya juga dalam ketaatan, karena pertanggungjawabannya bukan pertanggungjawaban dunia saja, tapi juga pertanggungjawaban akhirat. Ketika keluarga inti kita, anak dan istri, melakukan ketaatan, akan ada imbas kepada kita sebagai kepala keluarga. Sebagaimana ketika mereka berbuat dosa atau kesalahan, maka pertanggungjawabannya setelah mereka, kita juga termasuk orang yang diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Makanya Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Perintahnya wajib untuk memastikan anak dan istri kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana mereka bisa selamat dari azab neraka Allah nanti di akhirat? Dipastikan mereka di dunia ini adalah menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang mengerti dengan Allah dan Rasulnya, memahami Allah dan Rasulnya, memahami syariatnya, dan tentu pada akhirnya juga menjalankan syariat itu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, tetapi dalam surat Hud ayat 45 ada penjelasan Allah yang awalnya menceritakan tentang cerita Nabi Nuh, memberikan pengertian kepada kita bahwa memang ternyata yang dikatakan keluarga inti adalah mereka yang memang seakidah dengan kita. Ketika Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa nada Nuhu rabbah faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin." Ketika banjir besar itu terjadi dan anak Nabi Nuh Kan'an hampir tenggelam, bahkan sebenarnya sudah tenggelam, Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, itu anak saya yang hampir tenggelam, yang hanyut itu adalah anak saya. Dan engkau mengatakan bahwa janjimu adalah benar." Apa yang dimaksud oleh Nabi Nuh? Janji Allah itu benar. Allah akan menyelamatkan keluarganya. Dan itu yang diminta oleh Nabi Nuh, agar Allah berkenan menyelamatkan anaknya. Tetapi jawaban Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang perlu kita garis bawahi, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Allah berfirman, wahai Nuh, betul secara biologis itu adalah anakmu, Kanan itu adalah anakmu, yang hanyut atau tenggelam itu adalah anakmu, tetapi innahu laysa min ahlik, dia sesungguhnya bukan bagian dari keluargamu. Pasti kita akan bertanya, kenapa begitu penjelasan Allah? Padahal definitif, sangat pasti Kanan itu adalah anak dari binti Nuh alaihissalam. Jawaban Allah, innahu amalun ghairu sholih, karena dia tidak beramal soleh, karena dia berbuat maksiat, karena dia durhaka. Penjelasan Allah ini sebenarnya menguatkan apa cerita sebelumnya, ketika Nabi Nuh mengajak anak dan istrinya dan kaumnya untuk naik ke dalam kapal. Mereka menolak. Mereka mengatakan mereka akan menyelamatkan diri ke gunung. Ternyata gunung pun juga tenggelam. Ini bukti bahwa yang dikatakan keluarga itu pada akhirnya di akhirat kelak adalah mereka yang memang seakidah, yang sejalan dengan kita. Maka wajar dalam surah At-Tahrim Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat, untuk bekerja, untuk mendidik, untuk membina anak dan istri kita. Karena pada akhirnya di akhirat bukan hubungan nasab yang menjadi penentu. Yang menjadi penentu di akhirat adalah amal. Yang menjadi penentu di akhirat adalah ketaatan. Kalau kita sama-sama melakukan amal soleh, maka kita berhak masuk ke dalam surga Allah secara bersama-sama, sebagaimana kita di dunia ini juga hidup bersama-sama. Tetapi kalau seandainya berbeda akidah, berbeda keyakinan, walaupun secara nasab ada hubungan biologis, betul-betul anak kita, tapi karena berbeda akidah, berbeda keyakinan, maka di akhirat kelak akan terpisah. Yang taat, ikhlas, beribadah di dunia ini, insya Allah akan mendapatkan balasannya, surga, ganjaran bagi orang-orang yang beramal soleh. Yang berbuat dosa, yang berbeda akidah, yang berbeda keyakinan, yang berbuat maksiat, pada akhirnya juga akan sama mendapatkan ganjaran. Walaupun di dunia ada hubungan secara nasab, secara keturunan, walaupun ada hubungan tali darah, di akhirat bukan itu yang jadi. Kata kuncinya adalah amal soleh. Dan ini berlaku untuk semua kita. Jangankan kita manusia biasa, para nabi dan rasul saja tidak bisa, tidak bisa meminta
permohonan kepada Allah ketika memang syarat itu tidak terpenuhi. Apa kurangnya Nabi Nuh? Nabi, kategorinya adalah Nabi ulul azmi, tapi dia tidak bisa menyelamatkan anaknya. Kenapa? Karena berbeda akidah, karena berbeda keyakinan. Apa kurangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tetapi dia tidak bisa menyelamatkan pamannya. Kenapa? Karena berbeda akidah, karena berbeda keyakinan. Sebagaimana apa bedanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa meminta permohonan, pertolongan kepada Allah untuk menyelamatkan ayahnya. Sekali lagi sama, karena berbeda akidah, karena berbeda keyakinan. Oleh karenanya sekali lagi kita harus pastikan anak dan istri kita adalah anak dan istri yang seakidah, yang sejalan dengan kita, sehingga insya Allah sekali lagi sebagaimana kita di dunia ini merasakan kebersamaan, ada rasa bahagia karena hidup bersama, senasib sepenanggungan, maka insya Allah di akhirat juga sama-sama akan masuk surga Allah ketika akidah kita sama, ketika keyakinan kita sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.